Anda out, tumbang, dan Anda dideklarkan sebagai presiden palsu sedunia. Oke, itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Itu mencakup dua norma, yaitu penipuan dan ketertiban masyarakat, ya kan? Nah, oleh karena itu tidak bisa main-main lagi. Kita berterima kasih, hakim pengganti ini telah melakukan race finding, meskipun harus didorong-dorong seperti orang melahirkan, gitu ya. Pembukaan satu, pembukaan ke depan mendapat pemimpin yang lebih baik. Ingat, pemilu itu bukan commercial break, pemilu itu adalah radical break, kata si Rocky Gerung, ya. Jadi radical break, tidak cocok, tidak sesuai, ganti, kan begitu, ganti dengan yang baik. Saya bingung ya sama orang-orang seperti dia. Zaman dulu kalau ada orang-orang yang protes sama pimpinan negara kayak begini, udah deh, nggak tahu nasibnya seperti apa. Sekarang ini zaman kebebasan yang kebablasan kalau menurut saya. Presiden yang sudah ketahuan aja bagaimana dia menjaga Indonesia ini dengan sangat baik. Ya, yang namanya kekurangan-kekurangan selama 10 tahun ini, ya kita memang harus memaklumi. Yang namanya jadi presiden itu gak gampang, guys. Tapi yang jelas, semua yang dia lakukan, semua yang dia sampaikan pada saat kampanye kan sedikitnya sudah terrealisasi. Walaupun hutang masih ada dan sebagainya, itu wajar, tapi ya memang harus diselesaikan dengan baik dan harus dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Harusnya begitu gitu loh, saling mendukung, jangan saling menjatuhkan lah. Mau jual apa, mau jual janji yang sekarang ini sudah jelas-jelas loh gitu loh. Jadi aduh ampun ya, nggak usah mundur ke belakang lagi deh. Wong sekarang udah jadi presiden, udah 2 periode gitu loh. Udah sebentar lagi udah lengser kok, nggak perlu dilengserkan. Nanti sebentar lagi juga selesai. Nggak usah ngomongin masalah ijazah dan segalanya. Kemarin-kemarin dong harusnya. Apakah ini para buzzer yang ngomong seperti ini? Janganlah, secara psikologis orang yang kayak begini tuh mohon maaf ya, cari muka, cari pengen posisi nih gitu loh. Yang di pemerintahan baru ini nanti nih pengen ada posisi untuk mereka-mereka ini yang vokal. Tapi vokal itu vokal kebablasan kalau menurut saya. Emak-emak ini aduh bener-bener deh ya. Mereka itu pendidikannya apa sih? Kok sampai lantang gitu loh ngomongin masalah pemimpin negara kita gitu loh. Gak ada loh yang berani di zaman dahulu. Zaman sekarang aja yang kayaknya emak-emak tuh aduh nggak tahu, mulutnya nggak bisa dijaga gitu, nggak tahu pendidikannya apa. Coba kasih tahu sama saya guys, mereka itu siapa? Saya aja nggak kenal ya. Jangan sekali-kali merendahkan yang namanya presiden. Bagaimanapun juga beliau itu adalah presiden kita loh. Jadi hati-hati bicara. Menghina presiden, menggugat presiden, apalagi menjatuhkan presiden, itu sama, ada hukum dan pasalnya. Oke? Salam Rita Gading. Yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena pimpinan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Sementara itu saat temukangan rimbawan di Fakultas Kehutanan UGM, Presiden Joko Widodo juga sempat mengingat kembali memori saat ia menuntut ilmu di tempat itu. Mulai dari nomor mahasiswa saat kuliah di UGM yang ternyata dibuat menjadi tanda tangan, hingga teman yang paling nakal saat kuliah. Ya, kalau nomor Pak Dekan, kalau nomor apa? Mahasiswa saya sudah hafal. 1681. Karena itu saya pakai tanda tangan saya itu nomor mahasiswa. Sampai sekarang. Coba tidak mati betul di situ. Masih ada 1681. Berat.
Dilihat saja. Jadi saya, meskipun Pak Dekan tadi nggak nyampaikan, ya saya tiap hari tanda tangan. Yang kedua, saya ingat di angkatan saya dulu ada 9 wanita, betul ya? 9. Saya ingat saya 9. Berapa? 8. Saya ingat saya 9 nih. 8, masa yang 1 kemana sih? Saya ingat betul 9. 8. Iya, nggak waktu kuliah dulu. 8 atau 9? 8. Ya udah 8, tapi saya ngapal. Mbak Lis hafal. Ini sekarang juga di Kementerian Kehutanan kan? Hati-hati nggak ada kawan ya. Kawan-kawan, urusan kerja. Atau yang paling nakal seingat saya Johan. Benar ya? Coba Pak, Johan berdiri Pak. Tapi sekarang udah kelihatan bijak kok.